Halo, halo. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu dosen dan yang kami hormati serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mini project mata kuliah jaringan komputer dengan judul Perancangan dan Analisis Jaringan Komputer pada Gedung Perkantoran Perusahaan Nasional. Jadi proyek ini mensimulasikan jaringan antara kantor pusat dan kantor cabang yang terhubung melalui jaringan WAN, World Area Network. Perkenalkan, nama saya Kevin Thomas. Saya akan membahas bagaimana perancangan, konfigurasi, dan pengujian jaringan pada mini project ini. Latar belakangnya, dalam lingkungan perkantoran modern, eh, dibutuhkan jaringan komputer yang aman dan terisolasi antar divisi. Lalu stabil untuk komunikasi antar kantor. Kemudian efisien ya dalam penggunaan IP dan bandwidth. Lalu mendukung akses internet dan layanan internal. Oleh karena itu diperlukan perancangan jaringan berbasis enterprise network yang menerapkan VLAN, routing dinamis, NAT, access control list (ACL). Ya teman-teman, jadi perusahaan nasional tentunya umumnya pasti memiliki ya kantor pusat dan kantor cabang yang pastinya saling terhubung ya, harus saling terhubung secara stabil, aman, dan efisien. Jadi tujuan dari mini project ini ialah yang pertama harus merancang topologi jaringan gedung perkantoran. 2. Menerapkan subnetting dan VLAN. 3. Mengimplementasikan routing dinamis. 4. Mengoptimalkan jaringan menggunakan ACL. 5. Menguji konektivitas menggunakan Cisco Packet Tracer. Ya. Jadi kita bisa memastikan konektivitas antar site ini ya teman-teman. Lalu gambaran umum skenario ini kita menggunakan kasusnya gedung perkantoran perusahaan nasional. Jadi jaringan ini terdiri dari dua lokasi utama, yaitu site A kantor sebagai kantor pusat itu memiliki divisi manajemen dan server internal. Lalu ada site B sebagai kantor cabang yang digunakan oleh divisi operasional serta menyediakan akses internet untuk karyawan dan tamu. Kedua site ini dihubungkan melalui jaringan WAN menggunakan router ya keduanya. Adapun perangkat jaringan yang kami gunakan antara lain router Cisco ISL 4331 di masing-masing site. Nah, ini topologi jaringannya. Pada site A, kantor pusat terdapat 2 switch, 2 router, PC admin, PC guest, dan web server. Nah, router yang kita gunakan tuh Cisco ESM 4331 di masing-masing site. Ada 2 site, masing-masing ada router. Jadi switch ini sebagai penghubung perangkat dalam satu jaringan lokal. Semua perangkat ini kita konfigurasi dan uji menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi switch yang pertama digunakan untuk PC admin atau divisi manajemen. Switch kedua digunakan untuk server web dan database. Router site A terhubung ke switch server sebagai jalur utama ke jaringan WAN dan site cabang. Nah, ini VLAN design ya. Nah, kita kembali lagi ya. Topologi jaringan site B. Topologinya gimana sih? Itu kami di kantor cabang itu kami menggunakan satu switch. Switch ini menghubungkan PC admin operasional dan PC guest. Router site B menghubungkan jaringan lokal kantor cabang ke kantor pusat dan ke internet. Sementara antara admin dan guest nantinya dapat dikembangkan menggunakan VLAN. Nah, jenis kabel dan koneksi yang kami gunakan. Untuk koneksi perangkat, kami menggunakan kabel copper straight through untuk PC ke switch dan router ke switch. Sedangkan kabel copper crossover itu digunakan untuk koneksi antar switch. Indikator warna hijau pada kabel menunjukkan bahwa koneksi telah aktif dan berfungsi dengan baik. Dapat kita lihat di file .pkt yang
terlampir ya teman-teman. Oh, simulasi akses web server. Lanjut. Pokoknya kami udah mendemonstrasikan ya teman-teman hasil simulasinya. Jadi PC admin dari site B mencoba mengakses web server yang berada di site A. Langkahnya adalah membuka browser, memilih HTTP, kemudian memasukkan IP address web server lalu menekan enter. Jika konfigurasi berhasil maka halaman web server akan tampil. Seperti berikut. Lalu kemudian foto udah. Mana ya slide-nya ya? Nah, VLAN desain. Lalu tujuan VLAN ini ialah untuk mengurangi broadcast, kemudian meningkatkan keamanan jaringan, memisahkan traffic admin dan guest. Jadi ada VLAN 10, VLAN 20. Kalau VLAN 20, VLAN guest fungsinya ya untuk akses tamu atau pengunjung. Nah, berikut IP addressing yang kita konfigurasikan ya teman-teman. Skema IP address VLAN 10 itu ada 192.168.10.24. VLAN 20 guest 192.168.20.024. Lingkungan antar router 10.10.10.0.30. Server web 192.168.10.10. Subnetting dilakukan agar IP lebih efisien. Tes. Lalu, nah router yang digunakan berikutnya ialah, jadi ada dua ya routingnya. Jadi ada antar site dan setup kita menggunakan dynamic routing, bisa juga dynamic routing dinamis OSPF digunakan untuk komunikasi antar site, dan juga default route. Nah, jenis NAT yang diterapkan tuh ada SNAT digunakan oleh PC admin dan guest agar jaringan internal dapat mengakses internet. DNAT digunakan untuk web server agar server kantor dapat diakses dari luar jaringan. Nah, ACL Access Control List standar ACL itu VLAN guest diblokir mengakses server internal. Tujuannya keamanan data perusahaan. Extended ACL, admin boleh akses web server port 80, tapi admin tidak boleh ping ke server. Tujuannya untuk pembatasan akses dari keamanan jaringan. Lalu simulasi dan testing. Pengujian dilakukan menggunakan Cisco Packet Tracer. PC admin bisa akses web server, tapi PC guest tidak bisa ping server. PC guest bisa akses internet, tapi ping ke server diblokir sesuai ACL. Routing OSPF berjalan normal ya teman-teman. Semua pengujian sesuai skenario. Jadi hasil dan analisisnya menunjukkan bahwa segmentasi VLAN berjalan dengan baik, routing antar site stabil, ACL berhasil membatasi akses sesuai aturan, NAT memungkinkan koneksi internet dan publikasi server, desain jaringan sesuai kebutuhan gedung kantoran, enterprise. Lalu dari mini project ini dapat disimpulkan bahwa
perancangan jaringan perkantoran harus memerlukan perencanaan topologis yang jelas, matang. VLAN dan ACL sangat penting untuk keamanan. Routing dinamis mempermudah pengelolaan jaringan. Cisco Packet Tracer membantu simulasi sebelum implementasi nyata. Jadi dengan Cisco Packet Tracer ini dapat dibantu ya teman-teman dalam memahami konsep jaringan secara praktikalnya. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.